pengen dapat beasiswa, gimana sih tipsnya bisa sampai kuliah ke luar negeri? Jangan lupa untuk sering-sering temenan ya. Kan orang Jaksel pada ngomongnya deep talk kan. Yoi. Kita juga harus sering-sering deep talk. Oke Sobat Aksi, ketemu lagi bareng Jimmy di Interaksi. Hari ini kita pakai masker ya, bersama juga bintang tamu kita hari ini ada Sherlini Ariza Putri. Hai. Kali ini ya, di sesi ini itu aksi kita pengen ngajak semua Sobat Aksi, baik nantinya yang mau kuliah atau juga nanti ya yang akan masuk ke dunia profesional. Di sini di Interaksi kali ini kita akan bahas sebenarnya banyak loh jurusan yang memang bisa kalian ambil itu, yang nanti ke masa depannya itu nanti akan bisa berhubungan dengan kalian menjaga lingkungan, menjaga bumi ini. Ya, mungkin yang ada di otak kalian sekarang ini mungkin teknik lingkungan, tapi sebenarnya di luar dari itu juga banyak. Makanya kita akan ngobrol dengan Sherlin hari ini. Oke Sherlin? Oke. Oke, siap. Nih Sherlin, pengen tanya deh. Jadi ini banyak ya, kebetulan kita di aksi kita ini lagi banyak banget kita ngomongin masalah pendidikan. Kemarin tuh sempat ada wacana Bapak Menteri Pendidikan kita itu pengen memasukkan kurikulum yang berhubungan dengan lingkungan itu ke dalam pendidikan Indonesia gitu. Mudah-mudahan nanti terlaksana. Nah, tapi kita juga pengen tahu sebenarnya. Sherlin kuliah di ITB ngambil teknik kimia. Betul. Benar sekali. Baru habis itu ngambil S2 itu di London. Yap. Itu ngambil sustainable energy. Betul. Oke. Nah, sekarang penasarannya itu pengen tahu. Kenapa sampai Sherlin itu memilih teknik kimia? Jadi ini tuh benar-benar emang keinginan sendiri. Tapi wangsitnya sih udah keluar dari zaman SMP, sebenarnya di bawah sadar. Wangsitnya tuh apa gitu. Jadi aku tuh dari kecil tuh selalu langganan tuh majalah namanya Donald Bebek, Orbit, Bobo, terus begitu SMP bacanya majalah gadis gitu kan. Pelan-pelan tuh terpapar tuh. Udah mulai tuh ada yang ngomongin global warming, terus ada ngomong kayak globalization dan segala macam kayak gitu. Terus kan juga aku generasi 90-an Pol yang terpapar sama anime-anime Jepang ya. Dan di situ tuh kayak aku punya apresiasi sendiri terhadap teknologi. Teknologi tuh tapi yang bentuknya itu benar-benar indah. Yang benar-benar rapi gitu dan segala macam dan harmoni sama alam gitu loh. Kan waktu itu kan juga trennya mulai green atau apa dan segala macam. Aku tuh pingin mewujudkan atau at least tinggal di suatu kota yang teknologinya canggih tapi harmoni gitu loh, kayak hijau di mana-mana kayak gitu. Itu sebenarnya tuh di bawah sadar tuh kayak gitu. Dan emang tertarik sama teknologinya. Makanya pas SMA masuknya IPA gitu kan. Nah, terus di SMA itu juga namanya pendidikan tentang sustainability itu ada meskipun nyempil. Kayak disampaikan sama gurunya iya, disampaikan juga di buku-bukunya tuh juga gitu loh, di buku-bukunya juga. Jadi kayak konsep bernegara. Nah, itu nyempil tuh ada tuh kayak prinsip berkelanjutan itu tuh ada gitu. Ya, jadi dari situ tuh udah ngerti gitu loh, apalagi dengan baca-baca majalah. Terusnya kayak sering ngobrol sama orang tua juga, benar-benar di situ aku sadar kalau kedepannya itu emang namanya teknologi itu harus lebih berkelanjutan, harus lebih ramah terhadap alam. Ya udah mulailah cari-cari jurusan apa sih yang kayak gitu. Aku kira dulu itu teknik mesin tuh yang ada kayak gitu. Nah terus ketemulah teknik kimia, di situ tuh aku baru sadar. Jadi di balik kita bikin biofuel, di balik kita bikin skincare yang ramah lingkungan, atau kita bikin plastik yang bisa degradable lagi segala macam, itu keilmuan intinya tuh satu, teknik kimia itu ilmu proses dari bahan baku sampai bahan jadi. Makanya lah aku masuk ke teknik kimia gitu. Nah, kalau di teknik kimia itu, ini sotoynya gua ya, kan berarti kan lo pasti bermain dengan semua cairan dan segala macem gitu kan. Apa ya benang merahnya dengan nanti kita bisa menjaga lingkungan gitu yang dipelajari gitu? Pertama, itu miskonsepsi nomor 1 terhadap teknik kimia. Orang mikir teknik kimia sesuai nama kimianya, banyakkan kimia. Padahal ya kalau lo masuk teknik kimia karena suka kimia, masuk-masuk nangis sih. Karena kimianya mungkin gak nyampe 10% ya, mohon maaf. Gak nyampe 10%. Sisanya lo ambilnya kayak fisika dan yang lain-lain. Tapi gini, teknik kimia itu adalah esensinya itu kita belajar tentang proses, kita belajar tentang siklus. Mulai dari tanaman itu masih bentuknya tebu, sampai akhirnya jadi jus tebu, sampai akhirnya jadi gula, sampai akhirnya jadi gula pasir, sampai akhirnya jadi susu kental manis, sampai akhirnya dijual, sampai akhirnya limbahnya diolahnya gimana. Itulah teknik kimia. Jadi kita belajar proses, kita belajar siklus, mulai dari ngelahirin produk sampai mengolah limbah produknya.
Makanya orang teknik kimia itu ngerti banget soal sustainability. Di teknik kimia challenge kita tuh satu, gimana supaya limbahnya itu seminimal mungkin supaya cuan. Kan kalau banyak limbah boros gitu. Benar. Setelah akhirnya S1 dari ITB Teknik Kimia, kan memang akhirnya jenjangnya itu ngambil S2 tuh, Sustainable Energy ya? Betul. Gitu. Itu juga sebenarnya wangsit berlanjut ya. Jadi setelah lulus S1 di Teknik Kimia, aku tuh kerja. Kebetulan aku kerja di perusahaan yang memang benar-benar dia peduli banget sama sustainability. Jadi aku sebagai engineer itu dikasih target. Dikasih target kayak penggunaan energi. Kalau tahun ini pakai batu baranya 100 ton, gimana tahun depan supaya penggunaan batu baranya turun dan diganti sama energi hijau. Di situ aku ganti pakai apa? Pakai pellet, pakai kayak dari biomass dan segala macam kayak gitu kan. Nah, jadi emang kerjanya aja udah kayak gitu. Cuman di situ aku sadar, oh ternyata selalu ada limit nih. Karena di Indonesia ini mau nggak mau, misalnya kayak energi ya, kayak nyaingin batu bara dengan nilai kalori setinggi itu, seefisien itu ngebakarnya dengan harga semurah itu susah. Tapi aku sebagai engineer di lapangan aku lihat sendiri, nggak banget dampaknya. Udah polusi, hitam, jelek, aduh pusing ya kan kayak gitu kan ya. Jelek lagi. Ya jelek. Kulitku sendiri kena batu bara gimana? Udah kayak upik abu kan, upik abu gitu. Kayak aku ngerasa ini tuh benar-benar problem nih. Ini tuh harus di-challenge gimana ya supaya kayak energi di Indonesia itu benar-benar bisa di breakthrough lah, benar-benar bisa pindah convert gitu kan ke renewable kayak gitu. Disitulah aku mutusin, oke deh di sini mentok nih. Kontribusi aku terhadap sustainability mentok di bisnis objektif. Dimana meskipun kita bisa convert 100% ke renewable, tapi kan kita harus jaga supaya tetap ada margin gitu kan. Dan warga 62 kan murahan ya, maunya murah-murah kan. Itu kan aku ngerti tuh mentok di situ. Jadi ya udahlah di situ aku memutuskan untuk ya udah ngambil kuliah di S2, ngambil beasiswa di London kayak gitu. Di situ aku belajar lah tentang sustainable energy, mulai dari sifat yang produksinya tuh biological, chemical maupun mechanical ya. Mechanical tuh misalnya kayak turbin air, turbin angin. Apa yang dipelajari sebenarnya di sana? Definisi sustainable aja dulu lah. Bahasa galaunya langgeng ya. Enggak ya. Galang ya. Enggak kayak gitu. Maksudnya gini, tahun 2020 energinya ada, 2200 masih tetap ada, tahun 3000 masih tetap ada gitu lah. Maksudnya sustainable kan selalu ada gitu kan. Sebenarnya semua bentuk energi yang ada di bumi ini, mau minyak dan gas dan batu bara sekaligus segala macam, ya bisa kita jadikan sustainable selama ngambilnya juga sustainable gitu loh. Di sini tuh siklus lagi, misalnya gini, kayak angin tiap hari ada. Jadi kita ambil angin hari ini dijadiin energi, besok ada angin lagi gitu loh. Ketersediaannya ada tiap hari. Tapi kalau pamannya ngomongin minyak misalnya, kan yang kita tahu diajarin katanya itu benar-benar dari reknik gitu kan, dari binatang-binatang zaman dulu segala macam. Ya gimana masa kita harus nungguin ada dinosaurus lagi punah puluhan tahun sampai akhirnya jadi minyak terus diambil lagi kan enggak ya. Maksudnya itu problemnya sama minyak sama batu bara itu adalah mereka pembentukannya aja tuh udah ribuan tahun, bahkan jutaan. Atau bahkan jutaan tahun, tapi kita dalam kurun waktu ratusan tahun kita habisin, makanya itu nggak sustainable gitu kan. Nah, cuman balik lagi, ada siklus kehidupan yang harus kita respect juga nih. Gimana supaya semua makhluk berbahagia bisa hidup bersama-sama sampai jangka waktu yang tidak terduga gitu kan. Ya itulah sustainability. Iya, benar-benar. Balik lagi ke masalah pendidikan nih, Sherlyn. Karena kita memang topiknya adalah pendidikan, yang mana nanti Sobat Aki juga bisa menentukan yang udah mau nanti, yang akan masuk kuliah nanti atau juga mungkin akan jadi profesional bekerjanya ya. Kalau dari pengamatan Sherlyn ya, sebenarnya apakah memang hanya jurusan itu sajakah yang mungkin nanti ke depannya itu bisa punya andil dalam menjaga bumi kita atau juga menjaga si lingkungan ini? Apakah ada jurusan-jurusan lain sebenarnya mungkin yang kita nggak tahu? Banyak dong, masa teknik kimia doang? Enggak. Hampir semua jurusan STEM itu punya andil, tapi andilnya beda-beda. Kita mulai dari informatika dulu deh. Informatika ya.
Kalau kita tuh bisa membuat suatu sistem tracking di mana-mana, di mana kita bisa compare, oh apartemen ini, rumah ini penggunaan energinya hijau, merah atau kuning atau apa dan segala macam, itu udah berjasa dalam meningkatkan awareness terhadap sustainability. 2, teknik industri. Teknik industri itu kan fungsinya gimana orang yang ruwet-ruwet gitu ya, pemikirannya dibuat jadi lebih simpel, jadi proses produksinya efisien segala macam. Di anak-anak teknik industri itu kalau dia bisa mensimpelkan proses, dia pasti bisa mengurangi konsumsi energi kan. Dampaknya pol. Oke. Teknik lingkungan jelas. Udah jangan dibahas lagi gitu kan. Teknik kimia jelas gimana kita bisa membuat suatu produk yang benar-benar respect sama hukum alam. Jadi benar-benar biodegradable. Balik lagi. Teknik mesin, apalagi kayak turbin. Turbin kan ada efisiensi nih. Biasanya tuh kayak turbin uap yang pakai batu bara tuh masuk 1000 joule misalnya, yang jadi energi itu cuman 3000. Padahal theoretical limitnya itu bisa keluarnya sampai 67.000. Nah, gimana naikin dari 3.000 ke 67.000 kan? Itu teknik mesin. Teknik mesin tuh kayak gitu. Farmasi, gimana caranya kita membuat molekul-molekul buat obat-obatan, buat vitamin, buat skincare, buat make up, tapi yang ramah bagi lingkungan, tuh challenge berat. Biologi, jangan ditanya, gimana menjaga biodiversity. Fisika, apalagi, gimana kita bisa membuat suatu material yang membuat baterai itu jadi efisien dan jadi murah. Kayak gimana supaya produksinya itu lebih cepat, baterainya tahan tuh lebih lama, 24 jam, 48 jam dan segala macam gitu, tapi limbahnya lebih dikit. Kimia juga, jangan ditanya, kimia itu juga sama tuh, kayak gimana caranya kita bikin plastik tapi yang bio-based. Sipil juga sekarang kan gimana caranya kita bisa pakai material-material tuh yang sesuai dengan hukum alam, adaptif terhadap gempa, itu sesuai dengan hukum alam, degradable juga dan segala macam gitu kan, kayak gitu. Iya, ternyata banyak loh semuanya ya, sebanyak. Ini kita karena memang ngobrol sama Sherlyn ya, jadi kita itu banyak ngomongin masalah teknik-teknik. Ya, nanti kalau misalnya kita ketemu lagi sama anak muda yang lain, mungkin dari sisi hukum, dari sisi manajemen, dari sisi yang lain, kita bisa nih Sobat Aksi bisa dapat informasi semuanya. Yang penting kalian semua tuh tahu, nanti pada akhirnya nggak bingung lagi. Bisa loh ternyata, dan kenapa kita harus mulai dari pendidikan supaya Indonesia itu bisa lebih keren lagi dan juga lebih aware terhadap alam dan juga lingkungannya gitu. Oke Sherlyn, pengen tanya masalah Sherlyn kuliah di luar negeri untuk ambil S2-nya. Boleh kasih saran dan tips nggak nih ya buat anak-anak muda Indonesia, buat Sobat Aksi mungkin pengen dapat beasiswa, gimana sih tipsnya bisa sampai kuliah ke luar negeri? Tipsnya gini sih, tipsnya kita tuh harus imbang sih Kak. Kita tuh harus imbang, nggak cuman menambahkan ilmu pengetahuan tetapi juga menjaga supaya imajinasi terjaga. Karena ujung-ujungnya kita membutuhkan knowledge dan imagination. Zaman sekarang ya, kita tuh dihadapi dengan banyak hal-hal yang nggak kasat mata. Virus nggak kasat mata, karbon bentuknya apa sih? Nggak kelihatan gitu kan. Jadi karbon bentuknya apa? Nggak kelihatan tapi tiba-tiba berhancur gitu kan. Makanya selain ilmu pengetahuan tuh kayak imajinasi juga tetap harus dijaga. Dan itu penting banget loh. Kita ada ilmu pengetahuan doang. Di dunia ini berapa juta jiwa yang nilai matematiknya sempurna, banyak kan. Tapi yang punya ilmu pengetahuan, tapi dia punya imajinasi, dia bisa membayangkan dunia nanti lebih baik gimana segala macam. Itu bikin esainya bagus, itu bisa dapat beasiswa gampang. Sampai akhirnya bikin startup, itu gimana gitu? Ada nggak tips gitu loh untuk sampai akhirnya punya startup, menemukan orang yang pas gitu dalam berpartner, menemukan orang yang punya visi misi yang sama sesuai dengan bidangnya Sherlyn itu gimana? Pertama mau kerja profesional, mau di startup, mau apa dan segala macam, kita harus disiplin profesional sih. Kayak nggak usah khawatir sama generasi sekarang, karena semua bisnis sekarang tuh udah ada sustainability targetnya. Mau itu cuman semata-mata ngurangin konsumsi energi 5% lah atau apa segala macam, tapi semua tuh ada. Jadi kayak ruang kita untuk berkontribusi terhadap sustainability itu pasti ada, dan kita lakukan yang terbaik di situ dulu. Itu nomor 1. Yang nomor 2 itu adalah jangan lupa untuk sering-sering temenan ya. Tapi temenannya tuh ya kayak jaksel, tapi versi jaksel bermakna ya. Karena orang jaksel pada ngomongnya deep talk kan. Kita juga harus sering-sering deep talk dengan orang-orang yang diverse sama macam-macam. Jadi kalau kita kuliah teknik kimia ya temenan sama anak seni rupa dong dan segala macam. Karena dengan kayak gitu
deep talk-nya yang dibahas adalah tentang dunia kok nggak make sense ya gitu kan ya. Itu penting loh. Karena begitu kita ngobrol yang ngalor ngidul tentang kok dunia nggak make sense, kok gini, ntar tiba-tiba tuh kayak kita dapet sense kayak oh ini loh gue tuh di dunia tuh harus ngerjainnya kayak gini. Tiba-tiba dapat ide gitu loh. Ide tuh keluar tuh kalau kita tuh sering ngobrol sama banyak orang yang beda. Iya, benar. Itu makanya kita tuh harus disiplin. Jangan nanti begitu udah kerja berapa kali itu jadi budak perusahaan kan, budak perusahaan atau terjebak dengan apalah misalnya saking cintanya sama kantor atau siapa kayak gitu di kantor terus pulang sampai jam 10 malam. Jangan. Itu kehidupan yang dialami sama anak-anak muda perkotaan ya. Iya, jangan. Kita harus deep talk yang deep, bener-bener deep. Bener. Oke. Sherlyn, pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup. Pesan-pesan dari Sherlyn deh buat anak-anak muda Indonesia yang sekarang ini lagi menempuh jalur kuliah, jalur pendidikan, atau juga nanti yang mau masuk kuliah, dan juga yang mau masuk ke dunia profesional pekerjaan. Gini sih, buat anak-anak yang lagi kuliah ya, latih imajinasinya, ngobrol lah sama orang tuh sebanyak mungkin jenisnya, dan coba challenge diri sendiri untuk menulis cerita hidupnya lah. Ya terserah kan, nulis kan nggak apa-apa ya, ngarang-ngarang kan nggak apa-apa. Tiap orang pasti punya aspirasi kan, keluarin aja ya daripada terpendam gitu kan. Coba aja diceritain kayak, karena aspirasi kita itu yang penting terucapkan itu nanti di bawah sadar tuh kita bakal ngikutin sendiri gitu. Jadi jangan takut. Apalagi ya sekarang tuh sebenarnya generasi sekarang tuh benar-benar generasi terpilih sih. Kita tuh di depan nih perangnya serem loh. Ini baru pandemi. Abis ini setelah pandemi ya ekonomi recovery-nya challenging. Abis itu pandemi selanjutnya antibiotic resistant. Ntar ekosistem collapse atau apa segala macam. Jadi kontribusi kita terhadap sustainability itu benar-benar lagi penting-pentingnya. Bener. Dan isu ini kan juga lagi hot-hotnya gitu kan. Jadi ya sering challenge lah segala macam gitu. Semangat.